Halo para penggemar serial India dimanapun kalian berada. Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya guys. Nah guys, sebelum kita mulai ke inti videonya, saya mohon keikhlasannya untuk menekan tombol subscribe, like, komen, notifikasinya agar channel ini dapat berkembang dan agar Anda tidak ketinggalan episode terbaru dari channel kami tentunya ya guys. Video ini dimulai sesaat sampai di rumah ada masalah baru. Mereka mendengar suara seseorang membaca mantra dan asap di mana-mana. Maharaji memberitahu mereka kalau ada seseorang di kamar Niru. Semua segera berlari ke sana. Asap pekat keluar dari kamar Niru, kemudian mereka menduga nenek yang melakukan itu. Mereka berteriak memanggil nenek sambil berusaha mendobrak pintu yang terkunci dari dalam. Begitu berhasil didobrak, asap berhembus keluar. Sagar masuk ke kamar Niru yang dipenuhi asap. Ia menyuruh keluarganya menunggu di luar. Sagar masuk dan menemukan sosok berpakaian merah di dalam kamar Niru. Ia adalah Gugat Wali Mata. Sagar terperanjat kaget. Sagar kemudian masuk seseorang diri dalam kamar Niru yang dipenuhi asap tebal. Ia mengibas-ibaskan tangannya untuk mengusir asap dan terlihat Prabha yang memakai baju merah berdiri mematu. Sagar kaget dan mundur secepatnya. Madhavi dan yang lain-lain heran, ada apa Sagar? Sagar memberitahu mereka kalau ada seorang wanita berbaju merah dalam kamar. Gangga bertanya, siapa Sagar? Sagar menjawab, aku tak tahu siapa. Lalu Prabha dalam pakaian Gugat Wali Mata keluar. Semua tertegun kecuali Abha. Perawat palsu tersenyum. Kemudian Gangga mengenali Gugat Wali Mata dan menanyainya. Gugat Wali Mata, apa yang kau lakukan di sini? Gangga menyebut Gugat Wali Mata menipu dan berpura-pura. Madhavi menegur Gangga. Prabha masuk lagi ke pintu kamar dan dengan kakinya dia melempar sebuah boneka berambut panjang yang jatuh ke hadapan Krishna yang dipeluk Kasis. Krishna dan Kasis ketakutan sementara yang lain terperanjat tak percaya. Perawat palsu tersenyum licik. Gangga bertanya, itu apa? Gugat Wali Mata menjawab, aku bermimpi tentang Amaji. Ia merasa ada sihir di rumah ini dan memohon agar aku datang. Dan menemukan boneka ini di bawah tempat tidur Niru. Semua tertegun. Madhavi ketakutan. Ia segera berlutut di kaki Gugat Wali Mata dan meminta bantuannya. Lalu Madhavi berdiri dan memberitahu kalau suaminya sudah dibawa ke rumah sakit. Madhavi berpendapat kalau Niru sakit bukan karena basam, tapi karena boneka itu. Sagar mencoba menyela, tapi Madhavi percaya pada apa yang dikatakan Prabha, bahwa ada seseorang sedang melakukan sihir hitam pada keluarga kita mereka. Lalu Madhavi memohon pada Gugat Wali Mata agar membantunya mengobati suaminya dan menemukan siapa yang telah mengirim sihir itu. Gangga memberitahu Madhavi kalau Gugat Wali Mata adalah penipu. Jangan percaya padanya Nyonya. Tapi Madhavi malah menyuruh Gangga diam. Ketika Gangga bersikeras, Prabha membentak marah dan berkata kalau kehadirannya tidak dibutuhkan, ia akan pergi dan silahkan keluarga menanggung sendiri akibatnya. Lalu Gugat Wali Mata hendak melangkah pergi, tapi Madhavi menahannya dan meminta maaf padanya karena perkataan Gangga dan Sagar bahwa anak-anak itu tidak mengerti. Gugat Wali Mata alias Prabha menunjuk boneka di lantai dan berkata kalau dari rambut pada boneka itu ia bisa tahu kalau mengirim sihirnya adalah seorang wanita. Gangga menyangkal semua itu, Nyonya. Tapi Madhavi membentak Gangga, diamlah. Gugat berkata wanita itu bisa siapa saja. Ia menunjuk semua wanita yang ada di tempat itu satu persatu.
Semua menatap ingin tahu siapa dia. Madhavi bertanya siapa yang melakukan itu. Gugat Wali Mata minta waktu sebentar untuk mengenali roh itu. Lalu ia menunjuk Kasis. Siapa saja bisa melakukannya, bisa ia yang belum lahir. Semua menatap Kasis. Kasis protes, "Omong kosong apa ini?" Madhavi menegur Kasis. Dia mengetahuinya. Kasis berkata kalau dia tidak tahu, dia asal tuduh. Madhavi menghentikan Kasis dan mengatakan kalau dirinya akan melakukan apapun demi suaminya. Sagar menghentikan semua omong kosong itu dan mengusir Gugat Wali Mata. Gugat Wali Mata menyuruh semua orang diam. Lalu tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara peluit. Semua ikut mendengar. Gugat Wali Mata mengatakan kalau roh itu menyebut sebuah nama. Dengar apa yang dikatakannya. Semua menunggu dengan sangsi. Lalu Gugat Wali Mata melangkah ke pintu niru dan berbicara dengan roh. Lalu ia menyebutkan sebuah nama, Krishna. Semua tertegun menatap Krishna. Krishna terdiam ketakutan. Kasis memeluknya dengan erat-erat.